Pemirsa, Bambang Susantono dan Doni Rahayu resmi menjadi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Negara setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta. Bambang Susantono merupakan mantan Wakil Menteri Perhubungan, sementara wakilnya, Doni Rahayu, adalah petinggi perusahaan swasta terkemuka. Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara di Istana Jakarta. Penunjukan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ini merupakan amanat Undang-Undang IKN, di mana Presiden harus memilih Kepala IKN selambat-lambatnya 2 bulan setelah Undang-Undang IKN disahkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Nusantara. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono merupakan pria kelahiran Yogyakarta 4 November 1963. Bambang Susantono merupakan alumni Teknik Sipil ITB tahun 1987. Selama karirnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan di masa Presiden SBY. Tak hanya itu, Bambang Susantono pernah menjadi Deputi Menko Perekonomian dan Komisaris PT Garuda Indonesia. Sementara Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu menempuh pendidikan Teknik Arsitek ITB. Doni menjabat sebagai Managing Director Presiden Office Sinar Maslen dan sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung atau ITSB. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Bambang Susantono resmi menjadi nakhoda di Ibu Kota Negara didampingi Doni Rahayu. Kapan nakhoda baru itu akan mulai bekerja? Untuk mengulasnya, sudah bergabung bersama kami tenaga ahli utama KSP Wandi Tuturong dan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Baik, selamat sore juga. Ya, saya ingin bertanya ke Pak Wandi terlebih dahulu. Pak Wandi, sebelumnya beredar sejumlah nama calon pemimpin IKN seperti Ridwan Kamil, kemudian Basuki Cahayapurnama, Tri Risma hari ini, Bambang Brojonegoro, dan lain sebagainya. Kenapa akhirnya Presiden Joko Widodo memilih Bambang Susantono? Ya, saya kira aspek profesionalisme kan sudah disampaikan oleh Presiden menjadi titik tekan ya. Presiden sudah memberikan clue dan saya kira kalau kita melihat rekam jejak dari Pak Bambang Susantono, saya kira cukup lengkap, cukup komplit. Ada pengalaman atau keahlian di bidang transportasi, infrastruktur, perkotaan, dan juga pengalaman di bidang pemerintahan. Saya kira di sektor publik pernah menjadi deputi, pernah menjadi wakil menteri, lalu kemudian terakhir wakil presiden ADB. Saya kira gabungan ini saya kira sangat tepat dan mungkin sulit lagi kita mendapatkan sosok yang seperti ini. Nah, saya kira dengan semua itu menjadi sangat wajar kalau kemudian pilihan Pak Jokowi kepada Bambang Susantono tentu sudah tepat dan dengan demikian sudah melantiknya. Ya, lalu apa pertimbangan Presiden Jokowi menunjuk Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala IKN? Kalau lihat kan Pak Doni juga sama-sama di ITB dan saya kira pengalamannya di sektor swasta terutama dari kita lihat ya BSD itu Bumi Serpong Damai kan saya kira boleh dibilang kotak satelit yang cukup sukses atau saya nggak tahu mungkin paling sukses ya. Sehingga pengalaman tersebut dalam mengelola kompleksitas kota dan sekarang menjadi motor saya kira kalau di Tangsel ya, kota Tangsel itu menjadi pertimbangan. Jadi kombinasi ini barangkali saya kira sangat tepat sehingga nanti dengan didukung oleh super team yang baik dengan sistem yang baik, kita berharap bahwa tantangan yang dihadapi dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini
juga bisa dilalui. Tentu saja ini hal yang berbeda ya, konsepnya juga berbeda, tetapi kan sulit mencari yang sempurna. Kita tidak pernah punya kota seperti ini sebelumnya. Sehingga yang paling mendekati, yang memiliki pengetahuan mendasar tentang pembangunan infrastruktur, tentang perkotaan, kompleksitas perkotaan, dan juga jaringan, ini menjadi modal yang sangat tepat, modal yang sangat baik untuk mendukung kesuksesan pembangunan dan pemindahan IKN. Iya. Demikian Mbak Syahmud. Iya, saya ingin beralih ke Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, bagaimana Anda melihat kapabilitas duet Bambang Susantono dan Doni Rahayu untuk memimpin Ibu Kota Negara Nusantara ini? Saya mengenal dekat Pak Bambang dan Pak Doni. Kebetulan saya dulu bersinergi dengan beliau sejak beliau menjadi Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, kemudian berkolaborasi dalam beberapa kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan perkotaan dan transportasi. Sementara dengan Pak Doni sendiri, saya itu sebetulnya satu komunitas yang namanya Kemitraan Habitat, yaitu para aktivis yang peduli pada pembangunan perumahan dan permukiman. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya lihat dari Pak Bambang maupun Pak Doni, ini memang harmoni yang tepat. Betul tadi Pak Wandi sudah mengatakan, dari sisi jam terbang, pengalaman, dan sudah teruji. Jadi dengan beban tugas yang demikian berat, saya kira memang pilihan pada Pak Bambang dan Pak Doni adalah pilihan yang paling rasional. Dengan mengingat target yang harus dicapai, misalnya pada tahun 2024 itu beberapa target harus bisa diwujudkan. Jadi bisa dikatakan bahwa dua orang ini harus, betul tadi Pak Wandi mengatakan, harus membentuk super tim yang kuat dan bisa mampu mengkomunikasikan. Karena bagaimanapun membangun IKN ini bukan persoalan biasa, tapi dia mampu mengkomunikasikan dan membentuk sinergi. Karena selain Pak Bambang dan Pak Doni, sebetulnya kita ketahui di tingkat kementerian pun, di Kementerian PUPR sudah ada Satgas yang menangani pembangunan IKN, demikian juga di Kementerian Perhubungan, di Kementerian Tata Ruang. Jadi tinggal bagaimana kedua orang ini mampu mengharmonikan. Betul tadi Pak Wandi, Pak Bambang itu kan dulu adalah birokrat, ya pernah di kementerian, pernah di Deputi Menko Ekonomi. Sementara kalau kita lihat dari pengalaman Pak Doni yang sudah lama berkecimpung di BSD, saya memahami dan mengikuti bersama beliau. Jadi saya tahu bahwa ternyata untuk membangun IKN ini kan 80% sumber pembiayaannya itu dari APBN dan sisanya itu berdasarkan KPBU atau kerjasama dengan investor. Nah, pengalaman Pak Doni di BSD itu memberikan satu opportunity, pengalaman dan praktek. Karena bagaimanapun kita ini punya pengalaman yang sangat berharga untuk memulai membangun kota yang dibangun oleh pemerintah. Jadi sinergi dua orang ini antara Pak Bambang dan Pak Doni diharapkan mampu mewujudkan apa yang diharapkan oleh Presiden ataupun apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Ibu Kota Negara. Baik. Jadi saya kira pilihan yang tepat ini mau tidak mau akan menjadi satu sinergi yang kuat di antara dua orang yang sama-sama punya pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Baik Pak Yayat dan Pak Wandi, kita tahan dulu sebentar. Ini ada informasi sebagai orang pertama menjabat Kepala IKN, Bambang Susantono dihadapkan dengan tugas besar untuk membangun Ibu Kota Negara. Sederet harapan disandarkan kepada Bambang mulai dari proses pembangunan fisik hingga menyiapkan dasar untuk pengembangan selanjutnya. Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah resmi dilantik menjadi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Doni Rahayu dihadapkan dengan tugas besar untuk membangun Ibu Kota Negara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Bambang dan Doni akan berduet untuk bisa mewujudkan harapan warga negara Indonesia yang disandarkan kepada bahu keduanya. Menurut konsep yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang IKN, tahap pembangunan pertama baru akan dimulai pada pertengahan 2022 dan diharapkan sudah ada aktivitas pemindahan dari Jakarta ke ibu kota di tahun 2024. Adapun untuk menyelesaikan perpindahan ibu kota baru ini membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun. Dalam tahap pertama ini, Kepala Otorita IKN harus menggabungkan semua rencana mulai dari tata ruang dan rancangan dasar yang tersebar di kementerian lembaga dalam satu wadah.
Hal ini untuk memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, kapasitas pemimpin IKN merupakan kunci keberhasilan pemerintah dalam proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan, karena IKN adalah proyek besar dan simbol pemerintah. Apalagi IKN merupakan lahan baru yang akan dikembangkan sehingga pengetahuan teknis pengembangan infrastruktur dan tata kota juga harus dimiliki kepala IKN. Ya, saya ingin kembali bertanya ke Pak Wandi. Pak Wandi, di pembangunan tahap pertama ini, apa tugas perdana Bambang Susantono dan Doni Rahayu pasca dilantik dan kapan keduanya mulai bekerja? Ya, kalau tahap pertama ini kita tahu bahwa untuk memulai operasional pembangunan itu kan ada beberapa aturan turunan dari Undang-Undang IKN yang harus segera difinalisasi. Ada sejumlah perpres, mulai dari rencana induk, kawasan strategis nasional, juga tentang pendanaan, peraturan pemerintah tentang pendanaan, lalu pengalihan fungsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Nah, ini deadline-nya masih sekitar 15 April karena dimandatkan 2 bulan setelah Undang-Undang IKN itu diundangkan. Nah, jadi dengan dilantiknya Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu ini, mereka punya kesempatan untuk terlibat dalam persiapan finalisasi yang selama ini sudah berjalan, dipimpin oleh Bappenas. Jadi terutama nanti kan untuk struktur dan kewenangan sudah ada di undang-undang, tetapi struktur yang seperti apa, mengingat pengalaman mereka memimpin lembaga publik maupun lembaga swasta, organisasi swasta, kira-kira ramuannya seperti apa, fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang maupun perpres itu nanti kira-kira hasilnya akan seperti apa, saya kira itu butuh perspektif mereka. Ya, jadi saya kira masih ini menunggu ideal. Turunan dari aturan tersebut baru mulai bekerja, begitu ya Pak? Ya, bahkan mereka bisa terlibat dalam finalisasi aturan-aturan tersebut. Setelah itu baru kemudian secara operasional bisa bekerja memimpin otorita IKN. Ya, Pak Wandi, sejumlah kendala muncul di awal pembangunan IKN, salah satunya pembebasan dan pengadaan lahan dan lain sebagainya. Apakah Istana yakin duet Pak Bambang dan Pak Doni ini bisa mengatasi sejumlah tantangan tersebut? Ya, itu sebabnya tadi dibutuhkan super tim ya. Jadi makanya ada ATR BPN, ada Kementerian Perhubungan, ada PUPR, juga Bappenas saat ini sebagai leading sektor. Nah, itu semua akan dibantu dalam prosesnya. Tentu mereka juga harus mendapatkan beradaptasi dulu karena kan baru masuk. Nah, tetapi kita yakin karena persiapan-persiapan sebetulnya pra operasi kan sudah dilakukan persiapan-persiapan. Termasuk kepemilikan tanah. Baik. Itu kami sudah tahu sudah cukup besar, jadi tinggal nanti mengalihkan prosesnya kepada kepala otorita dan wakil. Baik, Pak Yayat, masukan apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Bambang dan juga Pak Doni di tahap pertama pembangunan IKN ini? Yang pertama saya usulkan sama dengan Pak Wandi tadi, satu, rencana induk IKN itu harus selesai lebih dulu. Karena bagaimanapun rencana induk menjadi panduan dalam bekerja, pencapaian target maupun menampung aspirasi. Karena sekali lagi dengan adanya rencana induk yang terbuka, transparan, itu bisa mendukung partisipasi publik. Bahkan bisa menyempurnakan pencapaian dari segala kekurangan dari rencana tersebut. Harus diakui kita harus menutupi kekurangan dalam proses penyusunan undang-undang, tapi dengan adanya rencana itu diharapkan kedua orang ini mampu bekerja secara maksimal dan bersinergi nanti dengan semua kementerian yang sudah bekerja sampai saat sekarang sehingga target bisa dipercepat penyelesaiannya. Baik. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna dan juga Pak Wandi Taturung telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga Pak Bambang dan Pak Doni bisa bekerja dengan baik membangun Ibu Kota Negara Nusantara.